Oke, kita mulai ya. Kita lanjutkan materi. Ya. Jadi kita sudah mengenal apa itu COVID. Ya, COVID adalah sebuah framework tentang tata kelola. Eh, kita tahu bahwa tata kelola itu adalah suatu prosedur, aturan, ya, yang mengharuskan kita untuk mengikutinya supaya pelaksanaan manajemen kita menjadi lebih baik, khususnya manajemen dari informasi dan teknologi. Ya, jadi COVID itu adalah framework-nya, di mana di COVID, di materi sebelumnya kita sudah pelajari, COVID membedakan antara bagaimana cara mengelola tata kelola, governance, dan juga bagaimana atau lebih tepatnya adalah sudah membedakan tujuan antara yang concern-nya tentang tata kelola dan tujuan yang concern-nya kepada manajemen. Jadi kalau ngomong tata kelola atau governance itu bicaranya secara menyeluruh dari sebuah organisasi atau perusahaan, sementara kalau manajemen itu artinya yang fokusnya pada prosedur pelaksanaan tugas. Oke, jadi kita akan melihat ada dua, ada tujuan atau objektif dari governance dan akan ada tujuan dari manajemen. Governance seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan minggu lalu, governance itu kalau kita lihat perbedaannya dengan manajemen, yang pasti kalau manajemen hanya urusan internal. Sementara kalau governance, dia sudah juga urusannya internal dan eksternal. Ya. Oke, itu perbedaan yang mendasar yang sudah kita bahas di minggu lalu. Ya. Ya, tujuannya pun akan berbeda antara tujuan governance dan tujuan manajemen. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam COVID, ya, tujuan governance hanya ada pada satu kelompok saja. Ya, hanya ada pada satu kelompok saja, yaitu kelompok EDM. Ya, jadi tujuan dari governance itu untuk mengevaluasi, untuk memberi arahan, dan memonitor. Jadi tujuan governance supaya bisa mengevaluasi, supaya memberikan arahan, ya, direct itu arahan, dan memberikan monitoring atau pengawasan. Ya, siapa yang governance? Salah satunya adalah misalnya pemegang saham. Ya, pemegang saham. Salah satunya contoh. Perusahaan pemegang saham. Misalnya di asrama haji. Ya. Asrama haji itu milik siapa sih? Pemda, Pak. Oke, Pemda tingkat satu. Daerah, Pak. Iya, Provinsi. provinsi. Ini dalam hal ini, kalau kita sebut Pemda, ya katakanlah gampangnya, pemegang sahamnya adalah Pemda yang akan diwakili oleh gubernur. Jadi dalam hal ini pemegang saham yaitu gubernur adalah governance. Hmm. Maka tugas gubernur di sana, dia hanya mengevaluasi. Dia hanya akan memberikan arahan, dia hanya akan memonitor.
Ya, jadi bahasa itu bahasa garis besar, bahasa langit, bahasa dewa. Dia cuma bilang, tahun depan lebih baik ya. Saya lihat tahun ini sudah ada penyempurnaan dari tahun sebelumnya, tapi tahun depan lebih baik lagi. Nah, sudah, berarti dia ada evaluasi. Dia sudah memberikan evaluasi bahwa tahun ini sudah lebih baik dari tahun yang lalu, tapi dia bilang, nah ada arahannya nih, arahannya tahun depan lebih bagus lagi ya. Nanti akan saya pantau. Nah, nanti akan saya pantau itu monitoring. Jadi pada satu kalimat tadi sudah ada evaluasi, sudah ada arahan, dan juga ada monitor sebenarnya. Iya. Nah, kepada siapa gubernur tadi ngomong? Tentunya dia ngomongnya kepada manajemen asrama haji. Asrama haji itu pemimpinnya siapa sih, ketuanya? Kepalanya disebut apa? Direktur ya, Pak? Nah, ada berapa direksinya, ada berapa? Ada direktur utama, direktur 1, 2, 3, atau direktur marketing, atau apa? Kalau direktur pertamanya cuma satu, Pak. Di bawahnya GM, GA. Berarti cuma ada judulnya direktur, bukan direktur utama gitu ya? Ya, benar. Biasanya ada, kalau perusahaan kadang-kadang ada direktur utama, dirut. Apa kayak Pusri kan ada dirut, ada direktur produksi, ada direktur keuangan. Ini enggak ya, cuman ada direktur aja gitu. Benar. Berarti ada direktur, ada GM. Iya. GM-nya ada berapa? Satu, Pak. Oh, cuma satu. Iya. Oke, katakanlah direktur. Ya. Maka direktur dan GM itu adalah manajemen, bukan governance. Jadi direktur akan berperan dalam hal 4. Ya. Pertama, APO, menyelaraskan, merancang, dan mengorganisasikan. BAI, build, acquire, implement, bangun, meminta ini bahan intinya, pengadaan itu, implementasikan, dan seterusnya. Ya, jadi COVID sudah memisahkan dalam sebuah organisasi ada bagian yang governance, ada bagian manajemen, dan masing-masing punya tujuannya sendiri-sendiri. Di sini kita lihat untuk governance hanya ada 1, EDM, sementara ke manajemen ada 4, APO, BAI, DSS, sama MEA. Ya, nanti kita lihat satu persatu. Jadi inilah framework COVID. Framework COVID, ya, disebut COVID Core Model, di mana dia terbagi 2 bagian utama, bagian atas yang garisnya batasnya ini, garis batas ini. Nah, ya, yang atas ini bagian governance yang EDM tadi, evaluasi, direct, monitor. Terlebihnya yang bagian bawah ini ada 1 APO, align, plan, organize, BAI, acquire, build, implement, bawah lagi DSS, dan terakhir MEA yang berdiri tegak. Nah, jadi kalau mau lihat framework COVID, inilah framework COVID itu. Artinya, inilah semua hal-hal yang diatur oleh COVID. Inilah semua hal-hal yang diatur oleh COVID. Ada 40 semuanya. Nah, karena ini bukan pelajaran tentang COVID, ini pelajaran tentang arsitek, enterprise arsitek, dan risk management. Ya, saya akan mulai dulu dengan yang ininya, yang utamanya, apa namanya, yang governance-nya, karena governance ini berlaku semua. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, saya tidak akan bahas yang semua ini banyak,
kita akan langsung lihat mana yang Enterprise Architect di sini, APO 03. Kemudian Management Security, APO 12. Dan mungkin sedikit menyinggung APO 13, karena security itu nyerempet-nyerempet dengan resiko. Kita ngomong risk management, sebenarnya tidak boleh dipisah dari pelajaran tentang keamanan. Ya, sebenarnya bagus bahwa di semester ini kamu belajar manajemen risiko, juga belajar tentang keamanan IT, ya, security IT. Iya, benar, Pak. Ya, biar nyambung harusnya. Nah, selebihnya seperti yang semester yang lalu, kamu sudah belajar tentang service management. Service management itu adanya di DSS. Mulai dari DSS 1 sampai ke DSS 5 barangkali, ya. Itu berkaitan dengan service management semua. Oke, ya. Nah, jadi kita lihat dulu yang pertama, yang sore ini kita pelajari tentang governance objektif. Jadi, kenapa kita harus membuat tata kelola? Tujuannya apa? Nah, kita bahas dulu tentang governance-nya, tujuannya apa. Nanti baru kita lihat tujuan-tujuan untuk Enterprise Architect dan tujuan untuk manajemen risiko. Oke, ya. Ini format, ya, ini format. Kalau kita menyusun tujuan baik untuk tujuan governance maupun tujuan manajemen. Jadi, biasakan nanti ini format ini disimpan supaya nanti kalau siapa tahu kamu disuruh bikin, tahu cara bikinnya. Nah, di sini ada format yang diatur oleh COVID. Ya. Nah, ini nama domainnya apa, tujuan governance atau tujuan manajemennya apa, nanti fokus areanya apa. Selanjutnya, di sini ada kolom untuk menulis deskripsi. Deskripsi dari apa yang dimaksud dengan domain tersebut. Kemudian ada tempat untuk menulis tujuan, purpose. Ya. Oke. Ini format umumnya dulu seperti itu. Nah, selanjutnya namanya objektif. Itu artinya tujuan atau goal. Ketahuilah bahwa ketika kita membuat sebuah tujuan atau membuat sebuah goal atau target, kita sadar bahwa tujuan itu nggak mungkin sekali dapat. Ya. Maka tujuan itu harus dirancang secara bertingkat. Maksudnya bertingkat gimana? Kalau kita membuat tujuan perusahaan, kan perusahaan terbagi-bagi menjadi beberapa unit-unit. Dari yang besar ke kecil, 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 kecil. Misalnya, kamu di asrama haji punya tujuan, kamu kerja di bagian front desk, di front desk. Di mana front desk itu tentunya bagian dari customer service atau pelayanan. Maka bagian customer service itu punya tujuan. Ini customer service itu tergabung ke bagian apa lagi? Maksudnya, Pak? Customer service? Ya, bagian siapa atasannya lagi gitu. Oh, kalau kami di situ sebutnya ASPOM, Pak, Asisten Front Office Manager. Ya, maksud saya urut-urutannya itu kamu petugas di front office. Atasan siapa? Atasan namanya, jabatannya apa? Nah, ASPOM kalau jabatannya ASPOM. di situ, Pak. Oke. Atasannya ASPOM tadi siapa?
Manajer operasional, Pak. Manajer operasional. Oke, di atas manajer operasional Di root, Pak. langsung di root. Oke. Iya. Ya, berarti kamu di front office punya tugas, punya tujuan. Di mana tujuan front office itu bagian dari tujuan apa tadi? Aspon tadi. Aspon itu punya tujuan. Pastinya tujuannya lebih luas dari tujuan punya kamu kan? Iya. Nah, lebih luas kan dia pasti ngurusin yang lain juga, nggak cuma ngurusin yang kamu aja. Maka Iya, benar. tujuan dia itu akan bergabung kepada tujuannya GM. Nah, apa tadi namanya GM apa? General Manager. General Manager Manager operasional. operasional. Nah, ya. Berarti dia kan punya tujuan untuk bagian operasional. Nah, tentunya sebagai sebuah perusahaan pasti ada bagian keuangan, ada bagian-bagian lain lah, gitu ya. Nah, bagian-bagian lain itu akan punya tujuan-tujuan juga sendiri-sendiri yang akan tergabung menjadi tujuan direktur. Karena cuma ada satu direktur, maka tujuan direktur itulah yang menjadi tujuan manajemen. Tujuan manajemen itu akan tergabung lagi, itulah menjadi tujuan para pemegang saham. Ya. Iya. Jadi ada banyak tujuan-tujuan. Di mana tujuan itu bertingkat-tingkat, itu namanya cascading. Nah, sudahlah tentu setiap kali membuat sebuah tujuan itu harus selaras. Jangan sampai tujuan pegawai di satu bagian itu tidak selaras dengan tujuannya direksi. Ya. Nah, jadi di sini bisa dijelaskan di format ini bagaimana tujuan itu semua diselaraskan. Ya, diberikan penjelasan deskripsinya bagaimana supaya terlihat ada keselarasan. Ya, kalau tidak ada yang demikian, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah orang terlihat semua orang akan terlihat sibuk. Tapi sibuknya orang itu tidak berarti memberi kontribusi kepada perusahaan. Jadi saya ingat dulu waktu saya masih kerja di Telkom, setiap kali kita membuat target pekerjaan kita, maka pertama kali yang harus kita cari adalah apa yang menjadi target direktur utama. Target direktur utama diturunkan menjadi target direktur marketing, target direktur teknik, target direktur keuangan, target direktur IT. Karena di Telkom banyak direksinya. Ya. Iya. Nah, saya mikir, saya ini kerja di bagian apa? Kalau saya bekerja bagian teknik, berarti saya harus lihat bagaimana targetnya direktur utama diturunkan menjadi target direktur teknik. Target direktur teknik diturunkan menjadi target kepala divisi. Target kepala divisi diuraikan lagi dari target GM, target GM diturun lagi pada target manajer turun kepada target asisten manajer. Nah, baru waktu saya sebagai staff. Jadi bagi perusahaan yang baik, saya bukan yang lebih-lebihkan Telkom, ya. Perusahaan seperti Telkom itu karena sudah manajemennya baik, ya. Seorang office boy, tukang bersih-bersih, tukang beresin WC, itu dia tahu bahwa tugas dia itu ada hubungan dengan target yang harus dicapai oleh direktur utama. Jadi kalau ada seorang office boy, tugasnya membersihkan WC untuk pelanggan yang ada di ruang pelayanan. Pak, kalau kamu datang ke kantor Telkom yang di Jalan Merdeka, yang di Jalan Rifai, itu kan tempat kantor pelayanan pelanggan itu. Kalau kita
pelanggan ada masalah, silakan datang ke sana. Mm. Masuk ruangan sana, terus tanya sama satpamnya, Pak, WC di mana? Periksa WC-nya. Itu kalau WC-nya nggak bersih, itu office boy-nya bermasalah. Kenapa? Karena jika ada pelanggan yang komplain hanya gara WC tidak bersih, menyebabkan dia tidak puas dan pelayanan pelanggan di situ, itu target pelayanan pelanggan bukan hanya target si petugas pembersih WC saja, tapi itu target manajer, GM, bahkan sampai direksi bisa terganggu semua. Mm. Jadi ada kesadaran dari seorang pegawai yang barangkali cuman office boy, tapi dia sadar kalau dia tidak bekerja dengan baik, maka mengganggu kinerja perusahaan, mengganggu pencapaian target perusahaan. Itu yang barangkali yang nggak kita lihat ketika kita masuk ke kantor pemerintah, apalagi pemerintah daerah, Pemda. Orangnya banyak, karyawannya banyak, semuanya kelihatan sibuk, tapi tidak jelas sibuknya itu apakah ada kaitan dengan pencapaian tujuan organisasi atau tidak. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang semua orang sana sibuk, semua orang di sana banyak kerjaan, tapi kenapa perusahaannya masih rugi? Pertamina misalnya. Pertamina itu selalu saya jadikan contoh, ya. Saingan nggak ada, barangnya laku terus. Memang ada pernah minyak nggak laku? Nggak Belum pernah dengar. Nggak pernah ada, nggak. Tapi kenapa nggak pernah untung? Kenapa rugi terus perusahaannya? Apa yang salah? Nah, ya, ini perlu ada keselarasan. Nah, jadi artinya gini, kita sebagai pekerja, ya misalnya kamu kerja di level staff, ya, kamu harus sadar bahwa bukan sekedar tanggung jawab, wah saya cuma kerja sebagai front office, kecil lah peran saya, nggak begitu. Yang harus kita pikirkan bahwa pencapaian target saya merupakan bagian dari pencapaian target pimpinan saya. Pencapaian target pimpinan saya itu bagian dari pencapaian target GM saya. Kalau target GM saya nggak tercapai, itu sama saja tidak tercapai target direktur saya, yang artinya perusahaan ini tidak untung. Nah, itu aja. Kenapa kita harus punya tata kelola yang baik? Begitu juga untuk tata kelola IT. Kemarin, Tris ada nggak kalau Facebook, Instagram, dan WA mati? Iya, Pak. Tahu kan? Iya. Berapa jam matinya itu? Sampai pagi kalau nggak salah, Pak. Itu tau nggak? Mark Zuckerberg, bosnya Facebook itu rugi 7 miliar US dollar. 7 miliar US dollar dia rugi. Hilang duitnya. 7 miliar US dollar. Hanya sekian jam mati. Karena sekian jam mati itu artinya apa? Iklan Facebook mati, iklan-iklan di Instagram juga stop, WhatsApp-nya juga nggak ada layanan. Yang lebih parah adalah orang pada pindah ke Instagram, pindah ke Telegram. Itu kan saingannya WhatsApp. Padahal cuma mati berapa jam. Kita belum tahu mati itu kenapa. Yang simpel barangkali mati listrik lah. Barangkali ya, dugaan kita. Atau ada kabel yang kecabut. Iya. Ya kenapa? Ya mungkin ya. Mungkin ada
manajemen resikonya yang nggak jalan oleh petugas, atau ada petugas yang menyepelekan kerjaannya. Atau kalau kita coba hubungkan dengan enterprise arsitek, barangkali ada orang ingin ganti kabel, tapi dia nggak sadar kabel yang dia cabut itu kabel power utamanya gitu. Karena dia nggak ngerti jaringan yang dibangun itu arsitekturnya seperti apa. Bisa jadi, kita nggak tahu, cuman untuk contoh aja. Betapa pentingnya memahami tata kelola, karena dengan paham tata kelola, kita akan kerja hati-hati, kita akan kerja dengan sesungguhnya. Kenapa? Karena kita tahu kegagalan pencapaian target unit kita, unit kecil di kita, itu bisa berdampak kepada keseluruhan organisasi perusahaan. Ya, saya yakin nggak akan dijelaskan oleh Facebook penyebab utamanya, karena pasti malu. Jangan sampai gara-gara hanya kabel cabut, mati listrik, terus dia bisa mati sekian lama gangguan. Harusnya itu bukan pekerjaan konyol yang mungkin terjadi di perusahaan sebesar Facebook. Ya. 7 miliar US dollar rugi. Bayangin. 7 miliar US dollar kalau dirupiahkan kalikan aja hampir 15.000 satu US dollar sekarang. Kalau kita buatkan LRT di Palembang ini, pacak se-Sumatera Selatan ini punya LRT galau barangkali. Hanya dengan mati berapa jam seperti itu. Oke, nih pentingnya kita menyadari bahwa setiap unit harus punya tujuan, dan tujuan itu selaras dengan tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, makanya tujuan itu harus dipetakan. Ya, harus dipetakan. Tujuan itu harus dipetakan. Saya tidak akan membahas ini karena ini detail dari COVID, ya. Saya hanya ingin menunjukkan saja bahwa harus ada pemetaan tentang tujuan. Jadi tujuan yang ini siapa penanggung jawabnya, tujuan ini siapa penanggung jawabnya, ya, dan seterusnya, ya. Ini terus masih pemetaan. Ya, banyak hal-hal yang harus jadi perhatian kita, ya, bukan sekedar untuk diri kita. Ini saya skip saja karena ini hanya menunjukkan detail-detail dari yang namanya pemetaan. Oke, saya akan lanjut. Ini masih banyak, ya. Nah, kemarin kita sudah juga tahu dalam COVID ada 7 komponen. Ingat itu? Ada 7 komponen. Yang pertama proses. Di proses itu bahwa untuk sebuah tujuan governance atau tujuan manajemen, tindakannya apa saja, ya, aktivitasnya yang harus dilakukan apa saja, terusnya syarat-syarat standarnya apa. Kemarin sudah kita lihat contoh-contohnya, ya. Terus di situ level capability-nya harus di level berapa, ya. Kemudian ada juga format tentang kunci, ya, tata kelolanya harus bagaimana dan sebagainya, ya, standarnya ini juga saya, ya. Nanti akan ada penjelasan para pihak yang berkepentingan itu siapa, dewan direksi, ya, apakah dewan komisaris, kalau nanti ada namanya direktur utama, biasa bahasa Inggris itu chief executive officer, ya. Kalau ada direktur keuangan, namanya chief financial officer, ya. Direktur operasi, kalau di kamu bukan direktur, tapi istilahnya
GM operasi, ya. Penamaan levelingnya, ya. Apa yang bertugas dan dia punya kewajiban apa. Ya. Ini terlihat apa? Di sini terlihat adalah semua orang punya peran. Ya, semua orang punya peran. Jadi kalau kita ngomong tata kelola IT, itu nggak semata-mata itu menjadi urusan orang IT. Tata kelola IT itu melibatkan seluruh pihak yang ada dalam organisasi. Karena mereka punya kepentingan semua. Oh, jadi nggak bisa, itu kan urusan orang bagian komputer lah, itu orang IT, nggak bisa. Ya. Orang IT itu, alat IT itu hanya alat, ya, gunanya untuk apa ya, yang punya pekerjaan yang lebih tahu. Misalnya kamu di front office. Front office itu ada prinsipnya pelayanan pelanggan. Jadi kalaupun disediakan komputer, disediakan network jaringan internet di sana, untuk apa gunanya, kamu yang lebih tahu. Bukan orang IT yang tahu. Orang IT taunya nih ada komputer nih, saya pasangin ya. Ini jaringan, saya tarik kabelnya ke sini ya. Sudah. Gitu loh. Bahwa manfaatnya itu memberi dampak kepada peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan apa tidak, itu orang IT nggak begitu ngerti. Yang lebih tahu adalah petugas customer service. Front office yang lebih mengerti hal itu. Jadi itu yang saya katakan, nggak mungkin urusan IT itu hanya sekedar tugas orang IT. Misalnya, menyediakan sebuah komputer. Oke, IT belikan komputer, pasangkan komputernya. Pertanyaannya, petugas yang pakai komputer itu sudah training apa belum? Kalau belum training, kira-kira urusan training itu urusannya orang IT bukan? Bukan. Urusan siapa itu? Orang front office-nya, Pak. Bukan, orang office kan pelakunya. Yang memerintahkan dia ikut training apa enggak training itu siapa? Bagian apa? Bagian kalau di kami bagian stafnya sih, Pak. Ya, bagian kepegawaian. Nah, orang kepegawaian yang tahu bahwa orang ini belum pelatihan. Ini ada komputer baru, tapi dia belum dikhususkan cara makainya. Maka di sini ada bagian human resource, bagian SDM. Ya. Jadi orang komputer, orang IT hanya menyediakan IT-nya. Tapi IT-nya nggak dipakai oleh orang yang bisa pakai karena belum di-training, salah siapa? Ya bukan salah orang IT. Nah, jadi bisa dilihat ya, bahwa persoalan-persoalan berkaitan dengan manajemen IT tidak semata-mata tugas orang IT. Ini melibatkan seluruh lapisan level yang ada dalam organisasi. Ya. Jadi akan ada peran masing-masing ya, sesuai dengan struktur organisasi. Nah, ini bisa dibacalah sendiri ya. Ya. Setiap peran itu ngapain aja. Ya. Oke. Ini saya. Nah, tadi ketika kita memetakan tujuan dari tujuan dan tugas masing-masing bagian, kan tadi ada yang ditulis dengan R, ada yang ditulis A, ada C, ada I misalnya. Itu adalah cara menggambarkan atau pemetaan dengan RACI model. RACI itu singkatan dari responsible, accountable, consult, inform. Jadi ini tugas orang di bagian tertentu. Kalau dia dikasih R, berarti dia penanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau dia dikasih R.
Kalau dia dikasih A, berarti dia accountable. Accountable itu accounting, apa? Accounting itu transparan. Dia pelaksananya. Konsult berarti konsultasi. Dia menjadi tempat orang berkonsultasi tentang bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Kalau ada yang inform, artinya dia menjadi orang yang dilapori. Dia mendapat informasi. Jadi orang lain lapor ke dia tentang hasil pencapaian tujuan tersebut. Ini RAT. Ya. Ini tentang aliran informasi. Kan? Ada melapor. Ini kita skip aja. Saya akan langsung. Oke, kita mulai dengan yang pertama, seperti tadi, bahwa tujuan tata kelola itu dipisah antara tujuan governance dengan tujuan manajemen. Ini adalah dua pihak yang berbeda. Jadi governance itu ada di bagian atas dari framework COVID. Ada di bagian atas. Ya, fungsi utamanya EDA. Evaluate, direct, EDM. EDM, ya. Evaluate, direct, monitoring. Jadi semua peran di sini bersifat mengevaluasi, memberikan arahan, dan memonitor. Inilah 5 tujuan governance. Diberi kode EDM 01, EDM 02, 03, 04, 05. Apa saja isinya? EDM 01 memastikan tata kelola, ya, memastikan kerangka kerja tata kelola di setting dan di maintenance. Di setting dan di maintenance. Jadi tugasnya governance itu dalam tata kelola adalah satu, memastikan kerangka kerja yang digunakan sudah di setting dan di maintenance, dipelihara. Yang kedua, memastikan ada benefit. Jadi jangan sampai ada perusahaan sibuk, tapi nggak ada keuntungan, nggak ada benefit. Ensure benefit delivery, memastikan tercapai benefit atau manfaat. 03, ensure risk optimization. Nah, ini materi kita tentang manajemen risiko. Artinya apa? Persoalan risiko itu menjadi perhatiannya governance. Masuk dalam tata kelola yang utama. Apa artinya ensure risk optimization? Dilakukan, dipastikan terjadi optimasi resiko. Optimasi resiko yang dimaksud adalah memastikan resiko seminimal mungkin. Ya. Memastikan resiko itu seminimal mungkin. Paling gampangnya begini. Chris tadi nyambung kabel. Iya Pak, saya sambung kabel. Kira-kira kabel itu nyetrum enggak? Jangan sembarangan nyambung kabel, tapi nanti orang kesenggol kesetrum. Kalau saya jadi pimpinan, tugas saya begitu. Ya. Nah, memang tidak dirinci macam mana caranya, karena tugas manajemen untuk memastikan macam mana caranya itu. Tapi saya bilang, hati-hati loh ya kalau nyambung kabel. Jangan sampai kesetrum. Ya udah, cukup itu cara bahasanya governance itu begitu. Bahasanya bahasa langit. Dia tidak sampai pertama pegang kabelnya. 2, pastikan semua yang
yang logam sudah diisolasi. Nah, enggak begitu. Nah, itu sudah cara manajemen itu detail nanti. Nanti kita masuk ke bagian risk management manajemen objektif akan dibahas yang seperti itu. Tapi kalau sekarang cuma bilang pastikan resiko seminimal mungkin. Nah, gitu aja. Artinya apa? Bagian governance sudah dari awal mengingatkan setiap organisasi wajib memperhatikan faktor risiko. Termasuk ketika kita mengimplementasikan atau memanajemeni IT, maka juga harus ada manajemen risiko terhadap IT. Nah, sudah. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, answer resource optimization. Memastikan sumber daya dioptimalkan. Kalau resiko yang disebut optimal itu adalah seminimal mungkin, tapi kalau sumber daya dioptimalkan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, yang kelima, answer stakeholder engagement. Memastikan para pihak yang berkepentingan ada ikatan yang kuat. Ini Nova nggak masuk lagi? Iya, Pak. Hah? Iya, nggak masuk kayaknya, Pak. Tadi ngirim WA ke saya tadi siang, dia bilang dia ngumpul tugas tapi nggak bisa. Alasannya nggak bisa masuk tugasnya. Ya, saya bilang itu bukan nggak bisa, waktunya ada lewat, sudah keblok. Oh iya, Bapak kasih waktu kan kemarin. Tugas online itu kan memaksa kita untuk tertib. Kalau waktunya udah lewat ya udah keblok. Makanya alasannya HP-nya rusak. Ya saya bilang kan kalau tugas itu kan nggak mesti harus lewat HP. Malah gimana cara bikinnya di HP gitu. Nah, kan pakai komputer itu komputer kantor dari mana. Iya. Nah, tinggal mau usaha apa enggak. Dikit-dikit Pak HP-nya rusak, buktinya bisa ngirim WA. Aneh kan jawabannya tuh. Terus nggak masuk kuliah lagi, nggak masuk kuliah gitu. Kuliah kan nggak cuma dari HP. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi inilah 5 tujuan yang menjadi tujuan bagian tata kelola, bagian governance. Memang di sini kita belum lihat detail enterprise architect seperti apa, risk management seperti apa. Memang governance itu sesuatu yang masih sangat umum, tapi itu akan menjadi fundamental, menjadi dasar untuk selanjutnya. Jadi nanti seandainya pada suatu waktu mungkin dari masa ke masa jabatan kamu naik sampai menduduki jabatan, maka ya siapa tahu nanti kamu di bagian yang governance misalnya harus memperhatikan 5 hal ini. Walaupun bukan detailnya, tapi yang untuk bagian manajemen akan detail. Jadi yang pertama kita lihat bahwa tugas tata kelola memastikan bahwa kerangka tata kelolanya sudah disetting dan di-maintenance. Sudah disetting dan di-maintenance. Jadi tugasnya bagian governance ini untuk selalu memelihara tata kelola.
harus ada setting-settingan. Dia akan berubah seiring dengan perubahan tujuan dari para pemegang saham tadi misalnya. Bagaimana menjabarkan EDM 01? Inilah, kamu bisa lihat tadi, kan tadi di awal saya sudah tunjukkan format-formatnya. Ini contoh yang sudah diisi lengkap. Ya. Misalnya, ya, untuk domainnya kan EDM, Evaluate, Direct, Monitor. Ya. Kita sedang membahas objektif nomor 1, yaitu EDM 01. Apa itu EDM 01? Insert, Governance, Framework, Setting, and Maintenance. Fokusnya apa? COVID Core Model. Apa deskripsi bagian ini? Bagian EDM adalah, ya ini penjelasannya, deskripsinya. Walaupun ini dalam bahasa Inggris, tapi kamu bisa pahami lah. Ini adalah menganalisa dan menerjemahkan requirement. Requirement itu kebutuhan, keinginan, permintaan untuk tata kelola perusahaan di bidang informasi dan teknologi, INT. Memasukkan dan memelihara komponen-komponen tata kelola secara jelas tentang otoritas dan tanggung jawab yang harus dicapai oleh perusahaan, baik untuk misi, tujuan, maupun target. Jelas kan? Makna dari kenapa EDM harus ada. Nah, ini deskripsinya ini. Ini memang COVID itu bahasa Inggris, ya, tapi ya silakanlah kalau mau terjemahkan nanti. Nah, tujuannya apa? Tujuannya provide a consistent approach, ya, menyediakan pendekatan yang konsisten, yang terintegrasi, yang selaras dengan pendekatan tata kelola perusahaan. Dan seterusnya ya. Tujuannya, tujuan perusahaan apa, ini diselaraskan dengan tujuan yang mana. Ini semua ada ya. Ini ada tujuan yang sebelah kiri diselaraskan dengan tujuan yang mana. Karena tadi kan ada peta-peta tujuan kan, ada mappingnya tadi. Ini ada EG03 itu apa, AG01 itu apa, EG08 apa, AG03 itu apa. Itu bisa kamu cari. Dan seterusnya. Ya. Nah, tentunya setiap ini tadi, setiap satu bulatan ini tadi, nah, satu bulatan ini EDM 01, EDM 02, 03, seterusnya ini ada detailnya. Detailnya itu, ini ada prosesnya bagaimana. Proses itu dilaksanakan dengan aktivitas apa saja, ini 1-7. Levelnya, level berapa? Kalau 1, 2, 3, 4 dilaksanakan aktivitasnya, maka kita berada di level 2. Kalau mau naik ke level 3, harus melaksanakan aktivitas lanjutan dari 1, 2, 3, 4, sambung 5, 6, dan 7. Nah, harus dilaksanakan ini. Supaya menjalankan proses yang namanya EDM. Jadi kalau perusahaan nggak jalankan ini, berarti di situ nggak ada EDM. Di situ nggak ada evaluasi, direction, dan tidak ada monitoring. Kalau dia baru jalankan 1, 2, 3, 4 saja, dia berada di level 2. Kalau pengen naik level, naik kelas, laksanakan aktivitas 5, 6, dan 7 juga. Nih, itu prosesnya. Lanjutan dari proses masih ada lagi, dan seterusnya ya. Saja proses-prosesnya itu banyak. Ini tadi tujuannya tadi. Hubungannya dengan yang lain juga. Oke. Mau belajar itu silakan. Garis besarnya dulu. Ada etika,
behavior. Berikutnya, memastikan setiap aktivitas membawa manfaat. Ya, sama seperti itu. Prosesnya seperti apa, ya, deskripsinya, dan sebagainya. Ya. Sampai yang ketiga. Yang di sini. Oke. Bahwa ada EDM yang ketiga. Bahwa EDM yang ketiga, jadi ada urusan yang harus dikelola oleh perusahaan, yang harus dikelola oleh perusahaan atau organisasi, yaitu memastikan risiko itu optimal. Ya, jangan sampai kita menanggung risiko yang nggak bisa kita tanggung. Optimal di sini maksudnya risiko itu seminimal mungkin. Nah, ini bagian dari tugas tata kelola untuk selalu mengevaluasi bagaimana kondisi risiko di sebuah perusahaan. Dia memberikan direction, arahan, perintah, harus bagaimana supaya risiko itu aman. Dan dia juga punya tugas melakukan monitor, mengawasi tentang kondisi risiko. Detailnya kita lihat. Ini bidang tugasnya evaluasi, direct, monitor, DM. Ya. Tujuannya adalah memastikan risiko optimum. Ya. Ini tata kelola apa? Penjelasannya adalah tata kelola ini adalah tata kelola untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi oleh perusahaan adalah risiko yang dapat ditoleransi. Yang dapat ditoleransi. Kamu keluar rumah takut nggak? Keluar rumah takut, Pak. Takut? Tidak, Pak. Hah? Takut nggak keluar rumah? Keluar saya kan. Sebab kalau kita keluar rumah itu ada kemungkinan nggak aman. Maka saya tanya, kamu takut nggak keluar rumah? Kalau orang takut keluar rumah, maka jangan keluar rumah. Iya. Ya, tinggal aja dalam rumah. Pasti aman. Tapi kalau saya bilang, saya sih sebenarnya takut keluar rumah. Betul, keluar rumah itu banyak bahaya. Bisa tabrak mobil, bisa tiba-tiba kecopetan. Iya. Apalagi? Bentar ya, kok baterai saya kok kadang masuk kadang enggak.
Oke. Ya, jadi kita bisa saja bilang kita takut keluar rumah, ya, khawatir kecopetan, apalagi khawatir tabrak mobil. Diganggu Kalau orang. sekarang khawatir COVID. Iya, benar. Ya, ya, kalau mau aman ya tinggal aja dalam kamar sendiri dengan keluarga. Iya. Tapi kan kita nggak bisa terus gara-gara khawatir atau takut terus kita menjadi tidak keluar rumah. Berarti kita menantang bahaya, tidak. Tapi kita mempersiapkan, ya, kalau sampai ada resiko, maka resiko itu kita coba minimalkan. Jadi misalnya khawatir COVID, oke, yang pasti keluar rumah pakai masker. Iya. Atau sebelumnya pastikan kita sudah divaksin. Saya dulu sebelum vaksin, saya betul-betul nggak keluar rumah. Tapi setelah ada vaksin, baru ya coba keluar rumah. Tapi tetap keluar rumah dengan pakai masker. Mas. Keluar rumah, kalaupun harus keluar, jangan sampai bergerombol rame-rame. Jangan. Iya. Kalau ada urusan, tetap harus jaga jarak. Jadi kita itu keluar rumah bukan karena nantang COVID, tapi kita memang harus keluar, namun resiko itu sudah kita persiapkan, kita usahakan jangan terjadi, kalaupun terjadi, paling kita usahakan untuk minimal. Ya. Keluar rumah bahaya apa enggak? Ya sudah, kalau takut keluar rumah, jangan keluar. Tapi kalaupun kita keluar rumah, tentunya jangan sampai ketabrak mobil. Kalaupun ada kecelakaan, ya jatuhlah kepleset paling-paling. Nah, jatuh kepleset itu adalah sesuatu yang masih dapat kita toleransi. Nah, ini dikatakan di sini, dikatakan memastikan bahwa resiko perusahaan itu adalah resiko yang dapat ditoleransi. Minimal itu, pengertian ditoleransi. Pengertian toleransi bukan berarti terus boleh terjadi resikonya. Dapat dikomunikasikan, dapat diartikulit. Diartikulit itu dapat diucapkan. Pengertian diucapkan artinya kita tahu. Yang tidak kalah penting adalah setiap resiko yang kita bakal hadapi itu ada nilai yang berkorelasi. Saya jarang keluar rumah. Tapi kalau memang harus keluar rumah, memang ada sesuatu yang bakal saya peroleh. Ada manfaatnya artinya. Jadi bukan konyol-konyolan sengaja, nggak ada tujuan apa-apa, tiba-tiba keluar rumah, nggak pakai masker, bunuh diri namanya. Sama saja dengan orang nggak ada kepentingan tiba-tiba lari-lari di tengah jalan, ya tabrak mobil. Kalaupun kita sudah jalan di pinggir, ya kita berusaha tidak ganggu jalan umum, masih ketabrak juga, ya sudah, memang itu sesuatu yang dapat ditoleransi. Jadi, apa tujuan daripada memastikan optimasi resiko ini? Ya, kita ingin agar IT yang berhubungan dengan resiko perusahaan itu tidak melebihi dari ambang batas yang kita toleransi. Misal, barusan tadi baterai saya
mau habis. Tidak tahu Mm-mm. kenapa power saya kok nggak ngisi. Kemungkinan besar power saya ada masalah. Mm-mm. Syukur alhamdulillah saya punya 2 power. Laptop saya punya 2. Mm-mm. Jadi ketika power yang satu rusak, nggak perlu berhenti kita kuliahin. Mm-mm. Karena dari awal saya sadar bahwa kalau saya seandainya gara-gara laptop saya rusak, powernya habis, baterainya nggak ngecas, terus nggak bisa Mm-mm. ngajar, itu berarti saya berdosa ke mahasiswa. Saya menzolimi mahasiswa. Waktunya harus kuliah, saya nggak bisa ngajar hanya karena gara-gara baterai laptop saya nggak ngecas. Ini barusan. Jadi saya ganti kabel yang lain, saya pakai power yang lain. Alhamdulillah saya punya dua charger. Mm-mm. Nah, itu namanya batas resiko yang diizinkan. Alhamdulillah juga laptop saya itu masih dalam kategori bagus dalam pengertian ketika powernya habis atau nggak ngecas chargernya, itu baterainya masih nyimpen sebagian, nggak langsung tiba-tiba mati gitu. Kan ada orang yang tiba-tiba langsung mati itu laptopnya. Nah, kalau saya masih Iya. ada klip-klipnya dulu, ada memberi peringatan. Jadi saya masih punya waktu untuk Mm-mm. mencoba cek-cek. Jadi oh masih tetap nggak bisa juga, ada saya ganti kabelnya, pakai kabel satu yang. Itu contoh sederhana. Oh. Bisa bayangkan seandainya tadi terjadi yang saya cerita tadi, Facebook, Instagram, sama WhatsApp tadi. Ya, Mm-mm. kemungkinan besar ada power yang rusak, tiba-tiba mati, terus seluruh dunia Facebook mati, seluruh dunia Instagram mati, seluruh dunia WhatsApp sepi. Gitu. Iya. Jadi nggak heran kalau si Mark Zuckerberg itu, pemilik Facebook itu kemarin kehilangan 7 miliar US dollar. Mark Zuckerberg. Mm. Berarti ada masalah pada IT risk manajemennya. Harusnya perusahaan sebesar itu tidak mungkin lah. Ada yang mati, ada yang bermasalah. Kalau saya tadi seandainya saya nggak punya kabel cadangan, saya bilang, Tris, mohon maaf, bentar lagi baterai Bapak habis. Kuliah stop. Ya sudah. Paling-paling begitu. Ya, Iya. dampaknya. Paling tahu dari sisi mahasiswa, kalau dosen ngalamin begitu tuh, mahasiswa tuh sedih atau bersorak. Tapi intinya ada resiko yang harus kita pertimbangkan. Ya, apa? Resiko menjadi bagian dari yang harus masuk dalam tata kelola. Bahkan dia masuk dalam tata kelola utama, ada di governance. Apa saja yang ada di dalam tata kelola ini, ya, di dalam EDM 03 dijabarkan lagi. Maka ada EDM 0301. Apa itu EDM 0301? Mengevaluasi manajemen resiko. Prakteknya begitu. Governance practice, tapi prakteknya. Praktek tata kelolanya adalah lakukan evaluasi manajemen resiko. Itu perintah. Apa yang dimaksud dengan evaluasi manajemen risiko? Yaitu secara kontinu, secara berkelanjutan, artinya terus-menerus. Ujilah, examine, ya, ujilah dan evaluasilah efek dari resiko. Efek dari resiko itu kalimatnya.
continually examine and evaluate the effect of risk. Secara berkelanjutan, ujilah dan evaluasilah efek dari resiko terhadap situasi sekarang dan situasi masa depan terhadap yang menggunakan IT di perusahaan. Nah, itu perintahnya. Jadi kalau kamu kerja di asrama haji, misalnya kamu termasuk yang dapat tugas untuk ngurusi resiko IT, maka kamu harus selalu rajin-rajin menguji, memeriksa. Menguji itu, ini kabel nyambung nggak ya? Oh, nyambung, alhamdulillah. Evaluasi, ini kabel masih bagus nggak ya? Oh, sudah hampir rusak nih. Oh, ini pernah kebakar, jangan pakai lagi, tukar kabel baru. Sekarang belum rusak, sekarang masih nyambung, masih nyetrum. Tapi minggu depan, bulan depan, kira-kira begitu logika sederhananya. Nah, itu perintah EDM 0301. Apa saja tindakan yang harus dilakukan? Nah, ini ada 1-7. Kalau Anda melakukan 1, 2, 3, 4, Anda berarti di level 2. Kalau pengen naik level 3, lakukan sampai 7. Apa itu level 2? Level 2 Anda melakukan. Yang pertama, understand the organization and its context related to IT risk. Pahami, understand itu pahami, ya, organisasi. Jadi pahamilah organisasi. Dan konteksnya, ya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan IT. Ya, jadi pahamilah resiko organisasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan IT. Paham apa belum? Misalnya, kamu kerja di front office asrama haji. Di sana ada IT apa aja di front office itu. Seandainya IT rusak, internet putus, komputer tidak bisa hidup misalnya, printer nggak bisa ngeprint misalnya. Apa resikonya terhadap layanan di front desk asrama haji? Sudah paham apa belum? Kalau sudah paham, artinya sudah melaksanakan aktivitas 1. Cukup apa belum? Belum. Ya. Berikutnya lanjutkan aktivitas kedua. Apa aktivitas kedua? Determine the risk appetite of the organization. Tentukan resiko yang bakal dihadapi oleh organisasi. Tentukan resiko. Tadi baru pahami, sekarang tentukan resikonya. Apa sih resikonya? Ya tentu dengan level-level dari IT yang berhubungan dengan perusahaan. Tentukan toleransi resiko. Misalnya tadi, komputer di front office mati. Ya. Boleh nggak mati? Ya masa dilarang kalau dia pengen mati, pengen rusak. Masalahnya berapa lama boleh mati. Kalau mohon maaf ya Pak, nah ini ada tamu, ada pelanggan. Sebentar Pak ya. Dia nunggu nih, dia nunggu check out, nunggu kwitansi. Sebentar Pak ya. Printernya belum hidup nih, nggak bisa hidup. Belum bisa ngeprint kwitansi. Bapak bisa nunggu 5 menit. Oh, nggak apa-apa 5 menit. Ya sudah. Nggak masalah. Kalau 5 menit, printernya bakal bagus lagi. Itu namanya toleransi. Ada resiko bahwa pekerjaan kita tertunda, tapi batas waktunya kita tentukan. Itu kalau 5 menit. Kalau ternyata kira-kira sampai besok belum hidup, kita ngomong sama pelanggan,
Maaf Pak, ini printer kita lagi rusak, internet kita mati, sehingga saya belum bisa ngeprint kwitansi. Kira-kira kalau saya kirim besok boleh nggak? Toleransinya besok. Diterima nggak toleransi? Nah, itu harus kita tentukan toleransinya batasnya mana. Iya. Dan yang keempat, determine the extent of alignment of the IT risk strategy to the enterprise risk strategy and ensure the risk appetite is below the organization risk capacity. Tentukan bahwa sudah ada penyelarasan strategi resiko ya dengan strategi resiko perusahaan. Kira-kira gara-gara komputer tadi mati atau printer tadi nggak bisa ngeprint, ya, seberapa besar pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan? Kira-kira mungkin nggak gara-gara nggak bisa ngeprint kwitansi atau pelanggan, pokoknya aku kapok nggak nginep sini lagi. Masa aku bayar nggak bisa dapat kwitansi? Karena nggak bisa ngeprint. Pelanggan nggak peduli dengan printer yang rusak. Bilang, printer rusak, beli, tugas kamu. Pokoknya saya tadi udah bayar, mana kwitansinya? Nah, kira-kira kalau kejadian seperti itu, dampaknya seberapa jauh? Nah, sudahkah melakukan itu? Kalau sudah melakukan 1, 2, 3, 4 aktivitasnya, maka kita berada di level 2. Kemampuan tata kelola IT kita untuk resiko, mengevaluasi resiko di level 2. Kalau mau naik level, naik kelas, laksanakan 5, 6, dan 7. berikutnya apalagi? EDM 0302. Masih tentang resiko, yaitu tentang bagaimana membuat arahan resiko, manajemen resiko. Ya. Saya minta ini semua dipelajari, ya, dipahami. Jadi dalam tata kelola, resiko ada di EDM 03. Kamu baca EDM 03 itu ada uraiannya lagi, ya. Ada EDM 0301, ini EDM 0302, berikutnya ada EDM 0303, ya, monitor. Ini ada 3. EDM 0301, EDM 0302, EDM 0303. Pahami definisinya apa, aktivitasnya apa. Ya. Dan nanti ada beberapa ini, ya. Ini tadi. Jadi ada 3. EDM 0301 mengevaluasi resiko, EDM 0302 memberi arahan untuk resiko, 0303 memonitor risiko. Nah, ini tugasnya siapa? Evaluasi tugas siapa? Arahan tugasnya siapa? Monitor tugasnya siapa? Nah, kembali lagi kepada RACI tadi, ya. RACI, R artinya apa? Responsible. A, accountable. C, Konsul. I, Informed. dilaporkan. Jadi dapat laporan. Kita lihat di sini. Ya. Mengevaluasi itu kalau dewan direksi, dewan komisaris ini, board itu dewan komisaris. Ini A. A itu apa? Accountable. Apa arti accountable? Ya. Kalau apa? Apa arti accountable? Nih, kok. Apa arti accountable? Maaf, Pak. Apa arti accountable? Baca dari definisi accountable itu apa? Kalau R, itu R adalah
responsible, tanggung jawab. Responsible. Siapa tuh executive committee? Tanggung jawab. Ini juga Chief Executive Officer, CEO. Ini direktur. Ya. Jika perlu, ada namanya direktur resiko. Semua perusahaan punya, tapi kalau ada bagusnya di dia. Kalau tidak, di direktur utama tadi. Kalau di situ ada direktur IT, Chief Information Officer, dia juga bertanggung jawab. Kalau ada Dewan IT, namanya IT Governance Board, dan sebagainya. Ini dia menjadi penanggung jawab. Kita bisa lihat bahwa ini Dewan Direksi sama Dewan Komisaris, ya. Ini rata-rata kalau board adalah Dewan Komisaris. Dewan Direksi tugasnya penanggung jawab. Orang seringkali memisahkan istilah tanggung jawab. Ya. Jadi kalau istilah board ini accountable tadi, dia menanggung. Tapi dia nggak ngejawab. Dia nanggung. Jadi kalau perusahaan terugi, dia nanggung rugi. Karena dia komisaris, karena dia pemegang saham. Makanya disebut accountable. Accountable itu akuntansi. Accounting. Iya. Urusannya urusan duit. Penanggung. Tuh, ya, cara memahami accountable tadi itu. Pihak yang menanggung. Kalau responsible, penanggung jawab. Ini pelaksananya. Ya, bisa dilihat siapa-siapa yang bertugas. Nah, kalau mau lebih detail lagi, bisa dilihat juga dalam format ini. Bahwa tugas mengevaluasi manajemen risiko itu membutuhkan masukan atau input yang berasal dari kegiatan APO 1201. Apa itu APO 1201? Nah, ini adalah faktor-faktor dan isu-isu yang berkaitan dengan risiko. Itu jadi input. Jadi, kan di sini judulnya evaluasi. Jadi apa yang mau dievaluasi? Yang dievaluasi adalah APO 1201. Nanti kita lihat apa itu APO 1201 di materi tentang manajemennya. Ini kan masih di governance, masih di tata kelola. Ketika dia dievaluasi, dia menghasilkan output. Namanya risk appetite guidance, ini arahan. Jadi saya mengevaluasi faktor-faktor risiko ya dari dokumen APO 1201. Nanti saya akan mengeluarkan hasil. Hasil evaluasi saya muncul berupa arahan. Itu menjadi dokumen APO 0401 dan APO 012. Untuk arahan, nah tentunya kebalikan dari tadi ya, masih 1203 sebagai outputnya muncul ini 1201. Ini apa masing-masing bisa kamu lihat tadi di tabel yang depan-depan. Monitor pakai dokumen apa? Yang namanya monitor itu apa? Melakukan analisis resiko. Dari mana monitornya? Di dokumen MAP 012. 02. Ini juga tata kelola tentang syarat-syarat orang yang bisa mengevaluasi resiko.
ada skill yang dituntut. Orang yang bisa mengevaluasi resiko adalah orang yang paham yang namanya business risk management, manajemen risiko bisnis. Paham namanya manajemen risiko. Skill ini didapat dari mana? Ada aturan-aturan yang menjadi rujukan. Berikutnya EDM 04. Itu tentang mengoptimasi sumber daya. Saya cepat aja, saya skip aja, sekedar untuk menunjukkan bahwa ini ada 5 di hal EDM. Apa itu EDM 04? Yaitu memaksimalkan sumber daya, penjelasannya ada di sini, cara membaca. Ini memastikan efisiensi. Jangan sampai kita menghabiskan sumber daya yang terlalu banyak dalam IT, tapi hasilnya tujuannya adalah dioptimalkan. Oke, gimana caranya? Ini ada evaluasi sumber daya. Ini saya tidak bisa kamu. Dan yang terakhir ya EDM 05. Itu memastikan adanya ikatan yang kuat dari para pemegang saham, stakeholder. Jadi pemegang saham itu harus kompak. Jangan sampai pemegang saham nggak kompak. Kenapa? Nanti kalau pemegang saham nggak kompak, maka EDM-nya beda-beda. Evaluasinya lain, arahannya lain, monitoringnya lain. Bagaimana bisnis perusahaan bisa jalan dengan baik seandainya perintahnya beda-beda. Kalau kamu di asrama haji, misalnya gubernur bilang sebaiknya asrama haji kita begini. Terus tiba-tiba ketua DPRD bilang, nggak boleh, jangan begitu. Nggak sama cara berpikir, yang nggak kompak mereka. Ini manajemennya bingung. Ini bagaimana memastikan ikatan yang kuat ada di EDM 05. Aktivitas apa yang harus dikerjakan? Dimulai dari EDM 0501. Lanjut dengan EDM 0502. Saya pikir itu untuk yang sekarang ya. EDM 0501, 0502, 0503. Jadi aktivitas yang harus dilakukan untuk membuat ikatan antara para pemegang saham itu menjadi kuat. Oke, saya pikir itu dulu. Belum kita sebentar lagi azan maghrib ya. Kita break sebentar lagi. Nanti kita sambung lagi 6:30 ya, terus ya. 18.30 ya, kita sambung lagi untuk melanjutkan pertemuan yang kedua. Ya. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa kesimpulannya bahwa tata kelola adalah sesuatu yang penting. Layarnya nggak muncul. Kayaknya kamu deh masalahnya. Di saya nggak ada masalah. Masih share, masih oke. Ya. Jadi Masih Pak ya. Ya. Jadi intinya bahwa dalam tata kelola itu ada 2 bagian utama. Bagian governance dan bagian manajemen. Ada bagian utama. Oke, ya. Kita break dulu. Nanti kita sambung lagi setelah salat maghrib. Kita mulai di 18.30.